Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helma Harani Fri Olivia dengan NIM belakang 042 dari Prodi Teknik Biomedis. Angkatan 2020 untuk kelas programnya praktikum pemrograman komputer T1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah saya buat dengan tujuan memenuhi tugas ujian akhir praktikum pemrograman komputer. Di sini saya membuat program kuis di sini yang layoutnya menunjukkan di sini ada paling atas jumlah pertanyaan, kemudian di sini nanti akan menunjukkan pertanyaannya, dan keempat button ini nanti akan menunjukkan pilihan jawabannya, dan yang button terakhir ini akan berguna untuk menyubmit jawaban atau mengumpulkan jawabannya atau menyimpan jawabannya nanti. Kemudian masuk ke main activity. Sebelumnya masuk ke kelas baru dari sini. Masuk ke kelas baru dengan judul pertanyaan dan jawaban. Yang pertama di sini kita akan menyiapkan pertanyaan dan jawaban dan juga pilihan jawabannya nanti untuk ditunjukkan. Di sini saya menyediakan tiga pertanyaan yang tertera seperti yang di sini, dan juga sudah saya sediakan pilihan jawabannya. Kemudian sudah saya sediakan juga untuk jawaban yang benarnya. Untuk pertanyaannya, saya berikan public static string pertanyaan. Untuk pilihan jawabannya, public static string pilihan. Dan untuk jawaban yang benarnya, public static string jawaban benar. Kemudian masuk ke main activity. Di sini di paling atas diberikan variabel untuk text view paling atas tadi, jumlah pertanyaan untuk menunjukkan pertanyaannya. Kemudian button ada 4, jawab A, jawab B, jawab C, jawab D. Kemudian untuk yang button paling bawah saya berikan variabel tombol submit. Di sini sudah saya sediakan jumlah pertanyaan text view, find view menggunakan find view by ID, yang ID-nya sudah saya masukkan ke coding sini. Untuk ID-nya sendiri dari text view paling atas yaitu jumlah underscore pertanyaan. Kemudian untuk ID dari pertanyaan yaitu menggunakan pertanyaan. Untuk ID dari variabel jawab A, jawab B, jawab C, jawab D menggunakan ID jawab underscore A, jawab underscore B, jawab underscore C, dan jawab underscore D. Untuk tombol submit saya berikan ID tombol underscore submit. Kemudian untuk menentukan berhasil atau tidaknya user dalam melakukan kuis atau mengisi kuis, di sini saya menggunakan string status keberhasilan untuk variabelnya. Kemudian menggunakan fungsi if else, di mana if nilai lebih dari jumlah pertanyaan dikali 0,50, maka user dinyatakan berhasil dalam mengisi kuis, dan apabila tidak memenuhi berarti akan muncul tulisan gagal nantinya. Kemudian untuk memberikan pesan kepada user apabila berhasil atau tidak, mohon maaf, untuk memberikan informasi kepada user tentang nilai yang ia dapatkan, di sini saya memberikan fungsi set message, nilai kamu, kemudian akan muncul nilainya di sini, dari di sini jumlah pertanyaannya. Kemudian untuk melanjutkan kuis atau mengulang kuis, apabila user ingin mengulang supaya mendapatkan nilai yang lebih sempurna, saya berikan void ulang kuis di sini untuk variabelnya.
agar nanti user bisa mengulangi kuisnya. Dan di sini di atasnya saya juga berikan positive button, untuk mengulangi dengan tulisan ulangi kuis, supaya nanti user bisa memencet button ulangi kuis dan kuis akan terreset dari awal. Kemudian apabila programnya kita run, seperti ini layoutnya apabila sudah di-run. Untuk pertanyaan pertama akan saya jawab dengan benar. Untuk bahan bakar yang digunakan oleh pesawat terbang itu aftur. Kita klik terlebih dahulu jawaban aftur, pastikan sudah terklik, kemudian kita submit jawaban. Kemudian pertanyaan berikutnya, yang manakah di bawah ini merupakan ibu kota dari Korea Utara? Jawabannya Pyongyang. Pastikan sudah terklik dengan baik, kemudian kita submit jawabannya. Kemudian pertanyaan terakhir, yang manakah di bawah ini bukan warna primer? Kita jawab ungu. Yang sudah dipastikan sudah terklik, kemudian kita submit jawaban. Di sini semua jawaban berhasil dijawab dengan benar, maka nilainya 3 dari 3. Kemudian bisa diulangi lagi kuisnya dengan mengklik ulangi kuis. Di sini saya akan menyalahkan satu jawaban. Di sini saya akan jawab SolarDex, kemudian jawaban kedua Pyongyang, dan jawaban ketiga ungu. Muncul karena minimal skor adalah 0,5, maka untuk benar 2 dari 3 masih berhasil. Kemudian akan saya berikan 2 jawaban salah. Di sini muncul notice gagal karena nilainya hanya 1 dari 3. Kemudian kita bisa menambahkan seberapa banyak pertanyaan yang ingin kita berikan. Misalnya, kemudian untuk pilihannya langsung kita berikan di sini. Kemudian akan kita run kembali. Maka sistemnya akan dengan otomatis menambahkan, di sini sudah terlihat jumlah pertanyaannya ada 4. Mohon maaf, tadi belum saya tambahkan untuk jawaban yang benarnya. Karena tadi jawaban benarnya untuk pertanyaan keempat belum saya tambahkan, maka alhasil program yang kita jalankan tadi crash. Kita akan coba run ulang. Kemudian apabila sudah terjawabkan semua, maka sistem akan mereset semuanya yang tadinya 3 menjadi 4 pertanyaan. Dan kita bisa menambahkan seberapa banyak pertanyaan yang kita mau. Dengan begitu sistem akan tetap mereset sesuai apa yang kita inginkan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.